Kita lanjutkan Squid Game di episode keempat, di mana pemain 096 itu sudah berhasil melewati jembatan. Namun ketika itu ternyata pemain 096 ini itu berbuat curang, di mana teman-teman yang lainnya ketika mau sudah menyeberang jembatan itu malah dijatuh-jatuhkan. Sehingga membuat takut para pemain-pemain lainnya, dan sehingga mereka pun jadi diam di tempat. Sehingga banyak para pemain yang sudah tidak kuat lagi dan akhirnya terjatuh. Lalu ada salah satu pemain juga dari pemain 349 yang berusaha mau kembali lagi. Namun sialnya yang di belakangnya malah terjatuh. Dan akhirnya yang nomor 349 berhasil kembali lagi. Namun malah sialnya dijatuhkan sama pemain yang lain. Mingsun yang kelihatan gemetaran dan ketakutan, dia memakan obat narkoba supaya bisa meningkatkan uji adrenalinnya. Akhirnya, pemain 096 disuruh menyingkir dulu sama si Gihun. Lalu setelah itu, akhirnya Gihun pun menyelamatkan semua para pemain, sehingga para pemain bisa selamat dari permainan lompat tali tersebut. Lalu Gihun melihat Junhee yang ternyata masih belum bisa melompat juga karena kakinya mengalami sakit. Lalu Junhee diajak sama Myunggi. Namun Junhee merasa kecewa sama Myunggi karena sudah membunuh si Hyunju. Lalu Gihun dihabisi sama pemain 096 karena merasa rencananya itu digagalkan. Lalu Gihun berusaha mencoba melawannya dan akhirnya pemain 096 pun akhirnya bisa terjatuh dan dia pun tereliminasi. Akhirnya, semua pemain pun mencoba melewati lompat tali tersebut, termasuk Mingsun. Namun, Mingsun yang sudah meminum obat terlarang, dia merasa uji adrenalinnya itu semakin kuat. Dan sehingga baik-baik saja, tidak terasa menakutkan. Namun ternyata tersisa Junhee yang belum juga melompat ke permainan lompat tali tersebut. Junhee menyuruhnya Gihun gak usah kembali lagi karena dia menyuruh untuk menjaga bayinya. Dan akhirnya Junhee kehabisan waktu dan akhirnya Junhee pun tereliminasi. Dan permainan pun berakhir. Lalu setelah itu Shin beralih ke pasukan bertopeng, di mana ada Nyunghol bersama pasukan 26 yang sudah berada di pintu keluar dan sudah menyiapkan boot untuk keluar pulau. Lalu Shin pun beralih ke para pemain yang berhasil, yang selamat itu memasuki asrama. Namun di ruangan VIP, para VIP itu menceritakan bahwa ternyata bayi itu selamat dan bagaimana ke depannya. Ternyata ada salah satu pemain VIP itu meminta bayi itu dijadikan sebagai pemain saja meskipun orang tuanya itu sudah meninggal. Jadi si bayi itu sebagai pengganti orang tuanya. Karena bagaimanapun juga bayi itu sudah berhasil melewati rintangan tersebut. Dan akhirnya para VIP semuanya itu sepakat bahwa si bayi itu dijadikan sebagai pemain. Lalu pasukan bertopeng pun kembali ke asrama dan menghitung siapa saja yang lolos. Ternyata jumlah yang lolos itu adalah 16 orang. Dan dihitung hasil total uangnya yaitu mendapatkan 44,7 miliar won. Lalu setelah itu para pemain pun terkaget kenapa sisanya itu tinggal 9 orang. Padahal yang dilihat itu, yang dihitung itu ada 8 orang. Lalu pasukan bertopeng menjelaskan bahwa si bayi itu dihitung sebagai pemain karena udah kesepakatan dari tamu PIV. Para pemain semuanya merasa dirugikan karena bayi yang baru lahir malah mendapatkan jatah uang. Dan akhirnya banyak para pemain pun yang berusaha untuk membunuh bayi tersebut. Namun dihentikan sama pasukan bertopeng bahwa tidak boleh ada lagi kekerasan untuk mempersiapkan permainan selanjutnya. Sementara itu, Shin beralih ke polisi, di mana Wusok itu sedang diinterogasi. Kenapa dia malah memasuki rumah tanpa izin? Lalu, kata Wusok bahwa si Kapten Park itu memiliki riwayat kriminal dan mencoba mengasih tahu tentang kostum pasukan bertopeng tersebut. Namun polisi tidak mempercayainya karena dalam riwayatnya itu tidak ada riwayat kriminal Kapten Park itu, dan malah menuduhnya Wusok lah yang punya riwayat kriminal. 사람들을 섬으로 끌고 가서
Sementara itu, di kapal detektif Wang berusaha mencoba pencarian pulau Squid Game lagi. Namun di saat itu ada salah satu pulau sama Kapten Pak dicoret bahwa di sana itu penjagaannya itu ketat, tidak bisa melewati ke pulau tersebut. Dan akhirnya setelah itu Detektif Wang menyetujuinya untuk melanjutkan lagi pencarian itu keesokan harinya. Lalu polisi pun menelpon ke Kapten Park dan mengasih tahu bahwa rumahnya itu dibobol. Lalu dikasih tahu bahwa yang membobol itu adalah Wusok, dan ternyata Wusok itu adalah salah satu suruhan Detektif Wang. Mendengar hal itu, akhirnya Kapten Park bersiap-siap untuk membunuh semua tim Detektif Wang. Lalu, Kapten Park menghubungi frontman, mengasih tahu bahwa dirinya itu sudah terbongkar. Lalu kata frontman menyuruh semua detektif Wang dan timnya itu dibunuh. Dan akhirnya Kapten Park pun bersiap-siap untuk membunuh semuanya. Namun Wusok meminjam telepon dari polisi. Dia mengasih tahu kepada detektif Wang bahwa Kapten Park itu adalah orang jahat, harus berhati-hati. Lalu ternyata suara tembakan pun terdengar dan ternyata benar Kapten Park itu membunuh semua tim detektif Wang. Detektif Wang yang melihat hal itu akhirnya langsung mengambil senjata dan bersembunyi. Ketika ada salah satu tim yang masih hidup, akhirnya Kapten Park mau menembaknya, tiba-tiba di belakang Kapten Park itu ditembak sama detektif Wang. Dan ketika ditanya siapa yang menyuruh, dia hanya disuruh sama frontman dan akhirnya Kapten Park pun meninggoy. Lalu di malam harinya para pemain itu disuguhkan dengan makanan-makanan yang lezat. Dan di sana banyak para pemain pun sangat lahap untuk memakan dengan makanan yang lezat. Lalu pasukan bertopeng pun mengasih tahu bahwa permainan selanjutnya itu hanya menggugurkan atau mengeliminasi 3 orang saja. Dan semua para pemain pun berpikir bahwa siapa yang akan dieliminasi. Dan setelah makan, akhirnya melakukan lagi pungutan suara. Dan ternyata, suara itu mayoritas masih banyak yang melanjutkan karena meyakini bahwa mereka itu akan menang di permainan selanjutnya dan akan mendapatkan hadiah. Sementara itu, di kapal, Detektif Wang bersama salah satu timnya yang masih hidup menyuruh untuk melanjutkan kembali pencarian pulau Squid Game tersebut. Lalu mereka mencurigai bahwa di peta yang dicoret itu justru pulau Squid Game-nya di sana dan akhirnya melihat lagi peta yang dicoret dan melanjutkan keesokan harinya. Lalu sementara itu Nyonghol bersama pemain 246 yang berusaha kabur dari pulau Squid Game. Namun setelah berada di tengah perjalanan, akhirnya pasukan bertopeng menelpon ke Nyonghol bahwa dia itu mengetahui identitas tentang pemain 246. Dan setelah itu, akhirnya Nyonghol itu mencoba untuk kembali lagi ke pulau Squid Game. Dan menyuruhnya pemain 246 itu untuk sendirian aja. Kembali lagi ke asrama, di mana pasukan pun terbagi menjadi 2, yaitu pemain yang menolak dan juga pemain yang ingin melanjutkan. Dan mereka pun sudah menargetkan bahwa permainan selanjutnya itu akan mengeliminasi Gi-hun, Bayi, dan juga Si Ming-sun. Sementara itu, Nyonghol bersama pemain 246 setelah kembali lagi ke pulau Squid Game. Nyonghol menyuruh pemain 246 itu melanjutkan perjalanannya untuk keluar pulau dan kembali ke rumahnya. Namun Nyonghol tetap akan bertemu dengan pasukan bertopeng. Lalu setelah Nyonghol kembali, akhirnya pasukan bertopeng disuruh untuk mengejar pemain 246 dan disuruh untuk menghabisinya. Nyonghol pun kembali lagi ke pulau Squid Game, yaitu dengan melewati jalur ventilasi udara dan supaya langsung masuk ke ruangan pasukan bertopeng. Namun di sisi lain, pasukan bertopeng itu mengajak Gi-hun untuk bertemu dengan frontman karena frontman ingin mengobrol bareng dengan Gi-hun. Namun setelah berada di ruangan frontman, ternyata frontman itu ingin menyelamatkan Gi-hun, yaitu dengan menawarkan Gi-hun untuk membunuh atau menghabisi para pemain yang 6 orang itu, karena yakin di permainan selanjutnya bahwa 6 orang itu akan membunuh Gi-hun dan mengeliminasi si Gi-hun bayinya bersama Ming-sun. Sehingga itu si frontman itu menyarankan untuk membunuh mereka ketika dia tidur, dan akhirnya Gi-hun dikasih pisau untuk membunuhnya atau untuk bersiap-siap nanti di permainan selanjutnya.
Hal yang mengejutkan juga, frontman akhirnya membuka topeng dan ternyata itu adalah sahabatnya Gi-hun, In-ho, ketika di season kedua permainan sebelumnya. Lalu melihat itu, Gi-hun kaget dan ingin membunuh si frontman. Namun kata frontman, nanti juga akan ada yang menggantikan frontman ketika dia terbunuh juga. Namun mendengar hal itu, Gi-hun tetap tidak membunuhnya karena frontman itu ingin menyelamatkan Gi-hun. 날 거고 넌 그 게임에서 Dan akhirnya Gi-hun berhasil mengendalikan emosinya, lalu kembali lagi ke asrama. Dan kisah pun berakhir, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya.